warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi teman-teman di wilayah timur. Kemudian selamat pagi bagi teman-teman yang berada di wilayah bagian barat. Saya mengucapkan terima kasih terima kasih ke teman-teman semua sehingga bisa terlaksananya acara webinar yang seri kedua ini. Kemudian ini memang dihadiri dari saya lihat dari Sabang sampai Merauke dari Provinsi Aceh. Pertama saya ucapkan ke Pak Jack selamat mempunyai putra hari ini melahirkan. Kalau memang tidak sempat mengikuti acara ini nanti bisa karena ini akan disiarkan secara di YouTube, tapi memang acaranya tidak langsung kalau yang itu. Yang kedua sampai teman-teman seangkatan saya di Universitas Mula Warman yang lagi menunggu program lockdown, saya ucapkan selamat mengikuti acara webinar ini. Juga teman-teman planologi, kemudian teman-teman semuanya yang ada di acara ini. Baik, kita mulai aja acara webinar ini. Bisa disajikan PowerPoint-nya. Kita mulai aja. Jadi webinar ini merupakan webinar seri kedua dari hutan kota yang mengambil materi tentang hutan kota dalam rencana detail tata ruang kota. Jadi kita akan melihat keterkaitan antara Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dengan Undang-Undang 26 Tahun 2007, kemudian Permen ATR Nomor 16 Tahun 2018, keterkaitannya dengan Permen Kehutanan Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota dan Permen Kehutanan P71 Menhut 2 2009 tentang penyelenggaraan tentang pedoman hutan kota. Kita lanjut. Jadi acara webinar ini sebetulnya ada 4 seri. Yang pertama yang telah kita laksanakan di tanggal 17 Oktober tahun 2020 tentang hutan kota infrastruktur hijau kota. Kemudian yang webinar kedua yang sekarang yang kita laksanakan yaitu hutan kota dalam rencana detail tata ruang kota. Kemudian ini webinar seri yang ketiga tentang hutan kota, ini yang akan dilaksanakan selanjutnya, yaitu tentang urban highland, tentang pulau panas perkotaan. Jadi ini kita akan nanti di seri ketiga itu akan membahas tentang keadaan pusat kota yang suhunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ada yang di pinggiran kota ini terkait dengan kawasan terbangun yang terpusat di pusat kota. Dan yang seri keempat yang akan dibahas nanti yaitu tentang jalur hijau sebagai wajah kota. Jadi kita akan melihat fungsi dari jalur hijau, kemudian cara penanamannya seperti apa, jenis tanamannya apa, serta perlindungan pohon yang berada di kawasan jalur hijau. Sebetulnya konsep ini tuh saya ingin mendekatkan dengan konsep happy city, jadi kebahagiaan kota. Penduduk di kota merasa bahagia dengan tinggal di kota tersebut, salah satunya itu dengan kondisi kotanya yang indah. Ini yang di webinar seri keempat. Cuman yang di webinar seri ketiga dan seri keempat kita belum menentukan tanggalnya, tapi ancer-ancernya yang seri ketiga itu akan dilaksanakan 2 minggu setelah acara ini, dan yang webinar seri keempat 1 bulan setelah acara ini. Kita lanjut. Kita mulai dengan pendahuluan. Ini tentang kenapa diperlukannya tata ruang. Dalam ini karena ada ruang itu terbatas, jadi ruang kota yang terbatas, adanya fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, yang di kawasan lindung ini kita akan hutan kota kalau lihat di peraturannya ATR 16 tahun 2018 itu dia diklasifikasikan sebagai kawasan lindung. Kemudian kenapa dipilihnya rencana detail tata ruang kota? Karena rencana detail tata ruang kota itu berada dalam skala 1/5000 dan menjadi dasar perizinan untuk pemanfaatan ruang.
Itu kenapa diperlukannya tata ruang dan terkaitannya dengan ruang terbuka dengan hutan kota. Kita lanjut. Ya, ini peraturan. Jadi kita akan melihat keterkaitan antara peraturan yang terkait dengan rencana detail tata ruang kota dan peraturan yang terkait dengan hutan kota. Jadi kalau peraturan hutan kota, kita akan melihat di PP nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota dan peraturan Menteri Kehutanan nomor P71 Menhut garis 2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Nah di sini saya akan menjelaskannya langsung ke peraturan Menteri Kehutanan tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Nanti akan dikaitkan dengan rencana detail tata ruang kota. Sebelum membahas ini, saya akan seperti saya sampaikan di Facebook juga, ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Apakah hutan kota sama dengan rimba kota? Ini terkait dengan lampiran nomor 14 tahun 2020 data rencana tata ruang wilayah provinsi kabupaten kota serta rencana detail tata ruang kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat di lampiran nomor 14 tahun 2020 ada kata rimba kota. Jadi unsur zona lindung, zona budidaya. Nah, di zona lindung ada zona ruang terbuka hijau. Kemudian di ruang terbuka hijau ada tentang rimba kota. Tapi kalau kita mengacu, kita lihat apa itu zona lindung. Jadi kita mengacu ke Kepres nomor 32 tahun 1990. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. Jadi fungsi utama dari zona lindung adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Itu yang pengertian zona lindung. Kemudian zona lindung kalau di hutan kota ada posisinya di ruang terbuka hijau, kemudian di bawah kota. Sekarang kita akan melihat dulu apakah pantas gitu ya diganti kata hutan kota dengan rimba kota. Lanjut Mas. Kita akan melihat dulu, kita lihat berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian rimba dapat diartikan hutan yang lebat. Hutan yang lebat di sini ya hutan yang luas dengan pohon yang besar-besar gitu ya. Kemudian kita ambil contoh, saya membuat contoh kalimat rimba ini misalnya Taksan Raja Rimba. Kemudian berlaku hukum rimba. Nah, jadi kalau kita lihat kata rimba, sebetulnya kata rimba itu identiknya itu dengan pohon dengan hutan alam dengan pohon yang besar-besar gitu, dengan tutupan pohon-pohon yang besar-besar. Sekarang kalau lihat ke kota, apakah hutan kota dapat diartikan hutan yang lebat yang ada di dalam kota sehingga harus diganti dengan kata rimba kota? Tentu jawabannya tidak. Kemudian kita lihat lagi, lanjutkan. Arti lain daripada hutan kota, kata rimba juga bisa diartikan dengan tidak jelas asal usulnya. Seperti contoh, misalnya orang itu tidak jelas rimbanya, atau paket yang dikirim itu tidak jelas rimbanya. Apakah hutan kota tidak jelas asal usulnya? Tentu saja jawaban tentu saja tidak begitu ya. Jadi saya rasa ini kalau kata Jaya Sukarno itu suatu keliruologi gitu, keliru sekali kalau kata hutan kota diganti dengan rimba kota. Lanjut Mas. Sekarang kalimat selanjutnya ini hasil diskusi saya dengan Pak Soleh. Kalau Pak Soleh hadir, ini saya ucapkan terima kasih beliau dari Pusditbang Kehutanan Agroforestry. Beliau mengartikan kalimat hutan rimba dapat diartikan sebagai hutan yang dipenuhi vegetasi flora dan fauna satu sama lain
tidak dapat dipisahkan. Jadi ini lebat sekali ya. Keberadaannya secara alami tanpa campur tangan manusia, terdiri dari satu jenis pohon atau beberapa jenis pohon berkayu, berbagai jenis semak belukar dan tumbuh lainnya, termasuk dalamnya ada parasit epifit. Jadi kalau parasit itu tumbuhan yang nempel di pohon, tapi dia merugikan pohon tersebut, sedangkan epifit hanya menumpang aja gitu, seperti anggrek, serta tempat hidup berbagai fauna. Itu yang pengertian hutan rimba. Jadi kalau kata hutan kota tidak tepat kalau bisa kalau berubah menjadi rimba kota ya, kalau lihat dari definisi di atas. Kemudian apalagi kalau kita tahu bahwa hutan kota itu bagian dari ruang terbuka hijau gitu ya. Jadi bukan yang sifatnya alami. Jadi tidak tepat kalau dikatakan bahwa hutan kota adalah rimba kota. Kemudian kita lihat kenapa sampai kata hutan kota menjadi rimba kota, Mas. Jadi ini satu kemungkinan. Jadi alasan kemungkinan kata tersebut menjadi kata rimba kota. Jadi ini ada dari salah satu dosen di ITB yang komen di Facebook. Ada kemungkinan itu karena kewenangan. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan di daerah tentang hutan, jadi yang namanya hutan, perencanaan hutan, kemudian pengelolaan hutan dan pengawasan hutan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi kalau lihat dari tabel ini, perencanaan hutan itu jadi tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian pengelolaan hutan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi, dan yang keenam, pengawasan kehutanan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi kalau kita lihat, kalau hutan kota itu kewenangannya ada di tingkat 2, di kabupaten atau kota. Mungkin ini jawaban yang paling masuk akal ya, kenapa kata rimba ada kata rimba kota mengganti kata hutan kota. Tapi bagaimanapun kalimat itu tetap aja rancu gitu. Kalau kata hutan kota diganti dengan rimba kota. Oke, kita lanjut. Saya ini sudah saya jelaskan ya, di webinar yang pertama tentang pengertian hutan kota. Jadi saya mau izin untuk menyampaikan ulang, untuk membahas ulang tentang apa itu hutan kota. Jadi kalau kita lihat, hutan dan kota itu merupakan kata yang kontradiktif, yang berlawanan, seperti kata sepi dengan ramai, panas dengan dingin, utara dan selatan, barat dengan timur gitu. Jadi sangat kontradiktif. Kemudian kalau dua kata ini kita disatukan menjadi hutan kota. Lanjut. Hutan kota ini jawabannya ada di PP nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota. Jadi kalau menurut peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2002 tentang hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan tapak di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Di sini ada kata yang kalimat terakhirnya itu ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau kita dihampar di kota Bapak Ibu, ada hutan kota, ada hamparan pohon baik memanjang, mengelompok, menyebar, tapi tidak ditetapkan kalau tidak ada surat, ada perda, ada SK Bupati yang menyatakan bahwa itu hutan kota yang ditetapkan oleh negara, maka itu bukan hutan kota. Jadi kalau kita mengacu kepada peraturan nomor 63 tahun 2002.
Tapi kalau kita lihat, ini kita akan lihat apa sih hutan kota itu. Kalau menurut para ahli, kita mulai dari Jorgensen, dia mengatakan bahwa hutan kota adalah cabang khusus dari kehutanan yang bertujuan untuk budidaya dan pengolahan pohon untuk kontribusi saat ini dan potensial bagi kesejahteraan fisiologis, sosiologis, dan ekonomi masyarakat perkotaan. Kemudian Denik, ini yang memang ahli banyak sekali buku-bukunya tentang hutan kota. Hutan kota adalah perencanaan berkelanjutan, penanaman, perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan pohon hutan, ruang hijau, dan sumber daya di dalamnya dan sekitar kota masyarakat untuk memanfaat ekonomi, lingkungan sosial, dan kesehatan masyarakat bagi masyarakat. Kemudian Kuznetsov mendefinisikan hutan kota adalah perpaduan antara agrikultur, hortikultur, hias, dan pengolahan hutan ini terkait erat dengan arsitektur landscape dan manajemen tanaman dan harus dilakukan bersama-sama dengan para profesional di bidang ini serta dengan para perencanaan kota. Kemudian menurut Robert W. Miller mengatakan hutan kota dapat didefinisikan sebagai jumlah dari semua kayu dan vegetasi terkait dalam dan sekitar kemungkinan padat manusia mulai dari komunitas kecil di pedesaan sehingga di wilayah metropolitan. Jadi kalau kita lihat, saya menyimpulkan dari pendapat para ahli tentang hutan kota, ini akan berbeda sekali dengan pengertian hutan kota yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada kalimat ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat negara. Kalau di luar itu tidak ada. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian hutan kota di negara-negara tetangga. Lanjut, di negara tetangga. Kita lihat dulu, Mas, itunya bisa tutupkan. Menurut dari Wikipedia ya, sebuah hutan kota adalah hutan atau koleksi pohon yang tumbuh dalam kota atau pinggiran kota dalam arti yang lebih luas. Ini dapat mencakup semua jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh di dalam dan di sekitar pemukiman manusia. Di sini kita dapat kita lanjut dulu yang Singapura. Jadi Singapura itu negara tetangga yang mengikuti ke FAO mendefinisikan hutan kota sebagai jaringan atau sistem yang terdiri dari semua hutan, kelompok pohon, dan pohon individual yang terletak di daerah perkotaan dan pinggir kota. Istilah tersebut mencakup segala sesuatu mulai dari tanaman hingga satu pohon. Kemudian Malaysia, kita lihat Malaysia negara yang paling dekat. Hutan kota dapat didefinisikan sebagai semua pohon milik publik dan pribadi di dalam daerah perkotaan. Jadi kalau kita lihat menurut para ahli, kemudian sebagian besar negara tetangga yang disebut hutan kota itu adalah semua pohon yang berada di perkotaan. Di negara lain malah ada yang mengartikan bahwa hutan kota itu seluruh pohon, seluruh luasan kota itu adalah hutan kota, sedangkan bawahnya merupakan enclave gitu ya. Nah itu kalau pengertian di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Malahan di Permen ATR itu dia mendefinisikan bahwa hutan kota itu merupakan bagian dari kawasan lindung. Jadi kawasan lindung itu kan kawasan yang harus dilindungi kelestariannya. Kita lanjut, dia memang ada perbedaan yang menyolok antara pengertian hutan kota dan di Indonesia dan di luar. Lanjut Mas. Nah ini, jadi kalau di Indonesia saya sampaikan, jadi kalau kita lihat peraturan Menteri Kehutanan nomor P71 Menhub 2 tahun 2009, jadi yang disebut di hutan kota itu harus ada penunjukan, jadi harus harus dalam bentuk peraturan, yaitu bisa peraturan daerah dalam SK Bupati, keputusan Bupati. Ini seperti peraturan bupati, itu yang menunjukkan bahwa itu adalah hutan kota. Jadi hutan kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa
penunjukan di dalamnya wilayah perkotaan baik tanah negara maupun tanah hak. Jadi ini nanti akan saya kaitkan ini dengan rencana detail tata ruang ya. Jadi memang dalam rencana detail tata ruang kota itu salah satu, kalau di perdanya salah satu pasal, yaitu pasal tentang ruang terbuka hijau. Nah, nanti dari ruang terbuka hijau terdiri dari sub-sub pasalnya itu. Satu ada hutan kota. Nah, disebutkan hutan kotanya di mana-mana dalam dalam peraturan daerah tentang RDTR. Kemudian ke bawahnya ada pasal tentang taman dan yang akhirnya tentang ruang terbuka hijau yang kuburan, seperti itu ya. Lanjut, Mas, lanjut, Mas. Ini tujuan penyelenggaraan. Jadi saya akan memberikan dulu tentang bagaimana hutan kota menurut peraturan Menteri Kehutanan nomor 71 tahun 2009 tentang ini. Sebelum saya kaitkan nanti dengan poin-poin ini dalam rencana detail tata ruang kota. Jadi kadang-kala seorang perencana kota dalam perencanaan kota juga tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan tentang penyelenggaraan tentang peraturan yang terkait dengan hutan kota. Jadi kalau menurut tujuannya penyelenggaraan hutan kota bertujuan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan. Jadi kalau lestari itu kan adanya kondisinya seperti semula, begitu lestari. Serasi dengan kawasan terbangun. Tapi nanti pada kenyataannya, seperti saya sudah sampaikan di webinar pertama itu, yang kawasan terbangun bisa mengisikan kawasan non terbangun. Kemudian adanya keseimbangan ekosistem perkotaan. Jadi kalau keseimbangan ekosistem perkotaan terganggu, kita akan bisa melihat akibatnya. Seperti kalau hutan semakin tersisi, pohon semakin tersisi di perkotaan, menyebabkan suhu udara yang berada di kawasan perkotaan itu semakin panas. Begitu juga kalau pohon tidak ada di perkotaan, sampai sedikit juga polusi udara akan meningkat. Kita lanjut. Maksud penyelenggaraan hutan kota. Sebetulnya ini sudah saya uraikan juga di webinar seri pertama. Yang satu, menekan mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan. Jadi suhu udara lokal, kalau kurangnya pohon itu akan menyebabkan suhu udara meningkat begitu. Tapi nanti akan saya menjelaskan bagaimana hubungannya kalau dalam perencanaan hutan kota, dalam rencana detail tata ruang kota terkait dengan suhu udara di perkotaan. Sebetulnya ini akan lebih rinci, akan dibahas di webinar yang seri ketiga yang tentang urban island begitu ya, tentang bahwa suhu udara di perkotaan yang berada di pusat kota akan lebih jauh, lebih hangat dibandingkan dengan suhu udara yang berada di pinggiran kota. Jadi dalam rencana detail tata ruang kota, kawasan untuk infrastruktur hijau, untuk kawasan hijau jangan sampai disisihkan dan berada di pinggiran kota. Tapi harus adanya sesuai dengan tadi tujuan itu, ada keserasian antara penempatan pohon yang berada di pusat kota dengan di pinggiran kota. Tapi ada hitungan ekonomi yang mengatakan bahwa tanah yang berada semakin pusat semakin mahal, yang menyebabkan pohon-pohon semakin tersisih. Kemudian menekan mengurangi pencemaran udara, karbon dioksida, ozon, karbon dioksida, oksida, nitrogen, udara, dan debu. Ini akan fungsi pohon yang menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kemudian mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah. Jadi kalau kita lihat yang keempat, mencegah terjadinya banjir dan genangan kekeringan. Industri laut meningkatkan kandungan logam, berat, dan air. Ini kita karena lihat pohon, salah satu fungsi akar pohon
yaitu untuk menyimpan air, Jadi sehingga hal yang poin 3 dan 4 ini bisa mencegah terjadinya penurunan muka air, kemudian terjadinya banjir. Kita lanjut. Itu kalau dari segi maksud. Sekarang kalau kita lihat dari segi fungsinya, ini kalau kita fungsi, jadi kalau menurut peraturan Permen Kehutanan nomor 71 ini ada 4 fungsi. 1, memperbaiki dan menjaga iklim mikro. Sebetulnya ini terkait dengan tadi yang keberadaan pohon yang menurunkan suhu, kemudian meresapkan air, dan kaitannya dengan fungsi akar, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ini nanti juga akan saya sampaikan juga bagaimana di fungsi ini di dalam rencana detail tata ruang kota. Tapi kalau kita melihat ya, fungsi yang ada di Permen Kehutanan nomor 71 ini sama yang pernah saya jelaskan di hutan kota, infrastruktur hijau kota. Kita lihat di sini fungsinya, dia tahu ini karena orang kehutanan yang menyusun, jadi dia fungsinya ini hanya dikaitkan dengan fungsi ekologis gitu ya. Jadi fungsinya hanya terkait dengan fungsi ekologis. Tapi kalau kita tahu sendiri, jadi kalau menurut pendapat ahli atau kita melihat dari rencana tata ruang atau dari peraturan tata ruang, sebetulnya manfaat itu ini dapat sebentar ya, ini sudah pecah-pecah. Jadi kalau kita melihat fungsi, kalau kita bandingkannya seperti saya yang dari yang saya bahas di webinar sebelumnya. Jadi manfaat dari hutan kota itu, fungsi dari hutan kota itu sebetulnya ada fungsi sosial, kemudian ada fungsi sebagai estetika dan arsitektur, fungsi sebagai iklim dan fisik, fungsi sebagai ekologis, dan fungsi sebagai ekonomi. Jadi kalau kita lihat dalam peraturan ini, dia fungsinya lebih menitik beratkan kepada fungsi ekologis gitu. Sebenarnya ada kendala teknis itu kan. Oke. Atau biasa aja pakai yang ketiga. Satu. Nah, ini betul. Kalau pakai ini biasa, atau saya baru bicara di sana pakai ini.
Oke, mungkin kita lanjut. Maaf sebelumnya ada gangguan teknis terkait ini suaranya. Jadi kita lanjut. Tadi sudah sampaikan tentang fungsi hutan kota. Jadi kalau melihat peraturan Menteri Kehutanan nomor 71 itu melihat tentang dari sisi ekologisnya aja. Sebetulnya kan fungsi itu ada fungsi sosial, fungsi fisik seperti itu ya. Kita lanjut. Tentang jadi, nah ini yang saya uraikan fungsi hutan kota. Yang pertama, memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika. Iklim mikro merupakan iklim dalam suatu wilayah spesifik dalam suatu area yang lebih luas. Kota tanpa pohon memiliki iklim mikro yang cenderung panas. Nah, nanti yang cenderung panas ini kita akan bahas di acara webinar yang ketiga. Kemudian keberadaan hutan kota dapat menurunkan kondisi iklim mikro perkotaan sekaligus dapat menambah nilai estetika kota dalam bentuk pohon. Jadi kota yang salah satu fungsi dari pohon hutan kota ini adalah untuk menurunkan suhu udara yang ada di kawasan perkotaan. Kita lanjut. Yang fungsi kedua yaitu untuk meresapkan air. Ini terkait dengan akar pohon. Jadi pada permukaan yang memiliki vegetasi lebih banyak ini dapat menyerap air dibandingkan dengan permukaan tanpa vegetasi. Air meresap ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam melalui tanah yang bervegetasi dan selanjutnya mungkin sebagian kecil akan bergerak secara lateral. Ini salah satu fungsi air yang dapat menahan banjir, kemudian dapat menyimpan cadangan air di dalam tanah. Yang ketiga, fungsinya adalah menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota. Ini terkait dengan di tengah padatnya aktivitas manusia di wilayah perkotaan, keberadaan makhluk hidup selain manusia penting untuk diperhatikan. Jadi sudah saya sampaikan tadi, kalau suatu kota pohonnya sedikit, itu akan menyebabkan suhu udaranya akan semakin panas juga, kemudian polusi akan semakin besar. Lanjut. Kemudian itu mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi kalau kita lihat bahwa ekosistem di perkotaan itu yang ekosistem hijau adalah keanekaragaman hayati yang menyebabkan suatu ekosistem kota berfungsi optimal secara berkelanjutan. Ya, terutama kalau kita melihat itu keberadaan burung di kawasan perkotaan. Kita lanjut. Jadi ini mungkin saya agak banyak ini tentang menjelaskan tentang hutan kota. Sekarang penunjukan hutan kota. Jadi ini akan terkait dalam rencana detail tata ruang kota. Jadi kalau kita lihat dalam rencana detail tata ruang kota itu kan yang disebut dengan hutan kota itu, kalau menurut Undang-Undang 26 tahun 2007 adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan peruntukan RTH 30%, 10% privat, kemudian 20% publik, dan dari publik itu ada merupakan dari bagian hutan kota. Tapi kalau kita lihat dalam luasan yang ada dalam Permen Kehutanan, jadi kalau dalam Permen Kehutanan itu, dan ini saya rasa jangan juga diperhatikan sama para perencanaan kota dalam penyusunan rencana detail tata ruang kota. Jadi kalau menurut Permen Kehutanan nomor P71 tahun 2009 ini, luasan hutan kota itu minimal 10% dari luasan kota atau 0,25% per hektar. Jadi kalau mengacu kepada Permen Kehutanan, luasan kota itu harus 10% dari luasan kota atau 5% per hektar. Itu untuk
dari segi luasan hutan kota. Jadi ini ada perbedaan menyorot, perbedaan menyorot cara penentuan luasan kota berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang 26 tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Jadi kalau dalam Peraturan Menteri Kehutanan kan langsung aja ditetapkan luasan hutan kota itu adalah 10% dari luasan kota atau 0,25 per hektar. Itu luasan kota. Kemudian kalau kita lihat sekarang luasan kota, jadi luasan kota itu tadi bisa dari proporsi luas lahan, kemudian juga dari jumlah penduduk. Hanya dalam Permen Kehutanan nomor 71 itu dia hanya menyebutkan dari jumlah penduduk, tidak menyebutkan rinciannya. Tapi kalau biasanya itu dalam kalau dia skripsi, disertasi atau tesis tentang hutan kota, kalau hutan kota melakukan pendekatannya dia dari jumlah penduduk, dia biasanya itu dari kebutuhan oksigen di kawasan perkotaan, cara begitunya ya. Tapi kalau dari tata ruang, kita akan terkait dengan Permen PU nomor 5 tahun 2008 tentang ruang terbuka hijau. Jadi berdasarkan Permen PU nomor 5 tahun 2008 itu suatu wilayah kota dengan jumlah penduduk minimal 480.000 diharuskan memiliki RTH dengan luas minimal 4,4 meter persegi per penduduk dalam bentuk hutan kota. Jadi ini kalau kita melihat dari permen, jadi setiap kebutuhan luas minimalnya itu 4 meter persegi per penduduk. Luasan ini kalau pendekatannya ini dari jumlah penduduk menurut rencana tata ruang, gitu ya. Jadi ada perbedaan kalau kita menentukan luasan hutan kota berdasarkan kehutanan, seorang hutan kota itu menentukannya dari kebutuhan oksigen, tetapi dalam tata ruang kalau penduduk pendekatannya dari jumlah penduduk, dia akan melihat ke Permen PU nomor 5 tahun 2008 tentang ruang terbuka hijau. Kita lanjut, ini barusan dari jumlah penduduk. Sekarang kita akan melihat luasan kota dari tingkat pencemaran. Jadi kalau ini terkait, jadi hutan kota itu untuk yang kawasan-kawasan yang mempunyai tingkat pencemarannya tingkat tinggi, terutama yang nanti kawasan yang ramai dengan kendaraan, kemudian kawasan yang sekitar pabrik. Jadi hutan kota yang tahan terhadap pencemaran dan efektif dalam menurunkan kandungan pencemaran dapat menjadikan lingkungan kota yang lebih baik. Memang ini untuk tingkat pencemaran ini ada dalam perencanaannya nanti ada yang sekitar untuk yang kawasan industri terutama, kemudian ada juga yang kawasan hutan kotanya sifatnya memanjang seperti kawasan jalur hijau. Nah ini yang untuk menurunkan tingkat pencemaran di dalam kota. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut tentang penunjukan Honda menurut kondisi fisik kota. Jadi menurut kondisi fisik kota ini akan melihat sebentar ya, Mas, ini suara saya di sini. Menurut kondisi fisik kota itu, jadi kita akan melihat kalau kawasan yang seperti misalnya kawasan yang rawan banjir seperti itu. Kemudian ada kawasan yang mempunyai tingkat erosi yang tinggi. Nah itu biasanya kawasan tersebut diperuntukkan bagi hutan kota. Kawasan kalau yang mempunyai permasalahan fisik kawasan biasanya diperuntukkan hutan kota.
Kita lanjut. Itu tentang penunjukan hutan kota melihat dari kondisi fisik kota. Nah, sekarang kita lihat yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau berdasarkan luasan lahan, kalau kita mengacu kepada peraturan Menteri Kehutanan di satu bahwa penunjukan luasan kota saya berdasarkan kebijakan seperti itu adalah 10% dari luasan kota. Jadi 10% dari luasan kota itu diperuntukkan bagi dari luasan kota itu diperuntukkan bagi per hektar diperuntukkan untuk luasan kota. Jadi ini nanti kita dalam rencana detail bagaimana menentukan luasan kota kalau dari pendekatan kebijakan berdasarkan peraturan kehutanan berdasarkan proporsi luasan lahan, maka luasan lahan yang harus diperuntukkan bagi hutan kota adalah 10%. Nanti saya akan hitungannya kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kemudian dikaitkan juga dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 71. Lanjut. Kita lanjut tentang pembangunan hutan kota. Jadi kalau sama saja dalam seperti dalam rencana detail tata ruang kota dalam menurut undang-undang penataan ruang juga tentang rencana itu kegiatan itu penataan ruang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Nah ini kalau sudah rencana yang harus pertama disiapkan kesiapan lahan, kemudian jenis tanaman, bibit dan teknologi. Ini saya akan menekankan dalam jenis tanaman. Sebetulnya saya singgung juga di acara pertama. Jadi dalam menentukan jenis tanaman, jadi ada jenis tanaman tertentu ini yang kadang-kadang tidak cocok gitu ya untuk kalau untuk sesuai dengan fungsinya. Misalnya untuk yang di kawasan jalur hijau, pohon ketapang itu tidak cocok karena bisa rusak atau keluar. Tapi kalau dia berada di pesisir pantai, dia akan bagus gitu tanaman ketapang. Juga kalau kita lihat tentang seperti tanaman yang saya singgung itu yang beracun seperti tanaman bintaro. Jadi kalau bintaro itu untuk resapan air bagus, pohon itu bintaro itu yang warna hijau seperti mati. Saya kalau dari jalan tol Bandung ke Jakarta kita akan banyak mengetahui banyak pohon tersebut, kemudian di luas juga banyak yang ditanam bintaro, wajah lapisan itu kemudian daunnya. Nah itu tidak cocok juga. Kalau ini saya khawatir ada orang yang memetik buahnya kemudian memakannya itu racun. Bagan serangan jantung, kemudian bibit dan teknologi. Jadi harus diperhatikan juga kalau pohon menanam bibit, karena beda menanam pohon di hutan alam dengan menanam pohon di kota. Jadi kalau di kota itu kan daya saingnya banyak gangguannya, jenis pohon itu beda kalau dengan dia ditanam di hutan kota. Lanjut. Pelan-pelan. Oke. Nah, kemudian ini tentang pembangunan hutan kota. Jadi yang kita tentang dari aspek ekologis sudah sampaikan juga aspek lingkungan karena akan keberlanjutan. Pembangunan hutan kota harus memperhatikan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota. Jadi tadi yang ditetapkan bahwa hutan kota kalau menurut Kemen ini ada 10%, jadi nanti dalam rencana detail tata ruang kota luasan yang diperlukan bagi kota itu sekitar 10% di kawasan. Kalau nanti kita ada hubungannya dalam berdasarkan 20% yang publik dari aspek ekologis. Kita lanjut Mas. Maaf saya ini agak panjang juga tentang permen hutanan karena jangan sekali disinggung dalam rencana detail tata ruang kota. Jadi saya masih berbicara di hutan kotanya belum sampai ke rencana detail tata ruang kota.
Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Jadi ini ada hitungan ekonomi kadang-kala karena keterbatasan lahan, kemudian lahan yang ada di pusat kota lebih mahal, lebih tinggi nilainya, sehingga hutan kota itu dia dipinggirkan. Sebetulnya kalau memang dia dipinggirkan, nanti ada konsekuensi ekologis yang harus diterima, yaitu tetap terutama yaitu tingkat polusi sama suhu udara di kawasan perkotaan serta rawan akan terjadinya banjir. Kemudian pembangunan hutan kota dari aspek sosial dan budaya setempat ini harus memperhatikan aspek budaya, terutama dalam penanaman pohon-pohon. Jadi kalau disarankan untuk pohon-pohon ini adalah pohon-pohon yang pohon lokal daerah setempat. Pohon-pohon yang daerah setempat. Kemudian juga ada aspek-aspek apa? Ya aspek-aspek mungkin ada aspek-aspek kearifan lokal dalam bentuk penanaman pohon. Lanjut. Kemudian ini tipe kawasan kota. Jadi nanti dalam rencana detail tata ruang kota ada tipe-tipe kawasan hutan kota. Jadi ini harus diperhatikan juga. Jadi karena kalau kita lihat di undang-undang di peraturan ATR nomor 16 tahun 2018 itu kan hanya disebut kata hutan kota aja. Sebetulnya hutan kota itu ada tipe-tipenya, yaitu tipe kawasan pemukiman. Jadi ini hutan kota yang berada di kawasan pemukiman. Kemudian tipe kawasan hutan yang berada di kawasan industri. Kemudian tipe kawasan yang ada di rekreasi. Ini sebetulnya kalau lihat dari fungsinya itu akan berbeda begitu antara tipe kawasan pemukiman, tipe kawasan industri, tipe kawasan rekreasi. Kemudian lanjut dulu Mas, ini ada 456-nya. Tipe kawasan pelestarian plasmanupa, kemudian tipe perlindungan, dan tipe kawasan pengamanan. Jadi kalau kita lihat yang terakhir misalnya, tipe kawasan pengamanan berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jaluran kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pohon dan tanaman perdu. Ini tidak untuk pengamanan. Kemudian untuk perlindungan, mencegah dan mengurangi bahaya erosi dan longsor. Nah ini kalau dalam rencana tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota biasanya kawasan yang mempunyai bahaya longsor, bahaya gempa, itu biasanya diperuntukannya bagi kawasan hutan kota, dan itu posisinya ada di kawasan perlindungan, jadi untuk melindungi. Kita lanjut, Mas. Kemudian dari bentuk-bentuk hutan kota. Jadi kalau bentuk hutan kota itu ada di sini 3. Yang satu bentuk jalur. Jadi kalau jalur itu memanjang ya, jadi jalur itu memanjang. Tapi karena kita terkait dengan tadi saya sampaikan yang peraturan pengertian hutan kota, ada hutan kota adalah ujungnya itu yang ditetapkan atau ditunjuk sebagai hutan kota. Jadi kalau di Indonesia itu yang bentuk jalur itu kita menyebutnya jalur hijau aja, tidak menyebutkan hutan kota. Tapi kalau dari Permen Kehutanan nomor 71, jadi ada yang sifatnya bentuknya jalur, kemudian ya bentuknya mengelompok. Nah, biasanya kalau di Indonesia yang sifatnya bentuknya mengelompok, nah itu dikatakan hutan kota. Seperti kita dalam menyusun rencana detail tata ruang kota kan, yang disebut hutan kota itu biasanya dalam posisi mengelompok hutan kota. Kemudian dalam bentuk menyebar. Ini yang dalam bentuk menyebar ini yang sebetulnya kalau kata saya ini sangat bagus juga untuk menurunkan suhu udara yang ada di kawasan perkotaan seperti itu ya, yang bentuk menyebar. Lanjut. Jadi nanti harap diperhatikan yang tadi satu bentuk mengelompok, jalur hijau, kemudian bentuknya yang menyebar seperti itu ya, yang ada 3 bagian, yang jalur, mengelompok, dan menyebar. Nah, itu nanti bagaimana aplikasinya dalam rencana detail tata ruang kota. Ini saya masih berbicara tentang hutan kota. Kemudian pelaksanaan pembangunan hutan kota. Jadi pelaksanaan itu berdasarkan kondisi fisik
lapangan dan melakukan penataan bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya. Jadi peruntukannya yang sesuai dengan kondisi peruntukan hutan kota begitu, hutan kota. Kita lanjut. Kemudian penanaman, penanaman persiapan bibit, penyebaran lubang, pelaksanaan penanaman. Jadi secara teknisnya bagaimana cara penanaman pohon yang berada di kawasan jalur hijau. Jadi rencananya saya akan membahas tentang penanaman pohon itu di webinar yang seri keempat, yang jalur hijau sebagai wajah kota. Ini akan saya bahas bagaimana cara penanaman teknisnya, kemudian jenis-jenis tanaman apa yang cocok untuk hutan kota sesuai dengan fungsinya untuk di kawasan sekitar kawasan industri yang dapat menyerap racun yang ada di dalam tanah, kemudian di udara, kemudian kawasan yang untuk kawasan jalur hijau, kemudian yang pendekatannya secara estetika nanti akan dibahas di dalam webinar seri keempat. Lanjut, Mas. Ini masih tentang pelaksanaan pembangunan hutan kota, yaitu pemeliharaan, pemupukan, kemudian penyaringan, penyulaman, pemangkasan, penjarangan. Jadi kalau pengertian penyulaman ini pohon misalnya dalam sudah menyebar pohon, ada pohon mati atau yang tumbuhnya tidak maksimal, kita diganti dengan yang baru, ini yang dinamakan dengan penyulaman. Kemudian yang penjarangan, ini salah kalimat, penjarangan harusnya penjarangan. Jadi pengertian penjarangan di sini kalau pohon terlalu berdempet, berdekatan yang menyebabkan persaingan antar pohon, maka pohon yang satu itu harus dijarangkan, maksudnya harus dimatikan supaya tidak ada persaingan, terutama untuk matahari begitu. Kita lanjut, mendapatkan sinar matahari. Kemudian pelaksanaan pembangunan kota, pembangunan sipil teknis. Jadi ini melihat dari kondisi fisik di lapangan. Misalnya harus terasering ya sesuai dengan kondisi setempat begitu. Jadi ini melihat dari kondisi fisik kawasan sehingga ada teknologi apa aja yang bisa dilaksanakan. Kita lanjut. Nah ini penetapan hutan kota. Ini yang satu, tanah hak yang karena keberadaan dapat dimindahkan penetapannya sebagai hutan kota. Jadi tadi saya intinya itu dalam penetapan hutan kota. Jadi yang kawasan yang bisa ditetapkan dengan sebagai hutan kota itu bisa dengan tanah hak milik atau tanah hak negara. Seperti kita dalam rencana detail tata ruang kota, jadi yang ditetapkan sebagai hutan kota itu bisa aja posisinya menjadi hak milik perorangan atau menjadi tanah atau tanah negara begitu ya, intinya seperti itu. Kalau milik pribadi ya harus ada ganti rugi, insentif yang diberikan kepada pemilik tanah, atau juga dapat yang sifatnya insentif tidak langsung berupa kebijakan fiskal. Itu inti dari penetapan hutan kota. Lanjut, Mas. Pengelolaan hutan kota. Jadi ini tadi sebetulnya sudah dirinci ya. Pertama penyusunan rencana, kemudian penanaman, pemeliharaan, kemudian perlindungan, pemanfaatan, pemantauan, dan evaluasi. Kalau yang mengenai pemeliharaan, perlindungan, pemanfaatan, pemantauan, sebetulnya kita udah bahas juga di yang seri pertama. Kemudian yang paling penting dalam perlindungan, dalam pengamanan pohon itu, yang saya sampaikan di seri pertama itu tentang adanya tumbuhan yang gulma itu, yang sisik naga, yang sekarang banyak merusak pohon-pohon yang ada di kawasan perkotaan. Jadi yang merusak di kawasan perkotaan itu bukan hama, nematoda, virus, jamur, bakteri, tapi itu satu tumbuhan epifit yang namanya sisik naga. Begitu. Sisik naga yang berdaun panjang ya, bukan yang berdaun pipih. Begitu. Lanjut.
Ini pengelolaan hutan kota bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh Pemda, dan juga oleh masyarakat. Lanjut, Mas, kalau ini. Kemudian penyusunan rencana, penetapan tujuan pengelolaan, penetapan dimaksudkan dalam rangka optimalisasi fungsi hutan. Jadi ini agak fungsi yang keberadaan hutan di kota meningkat. Yang kedua, program jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjang ya jelas kita mengikuti rencana detail tata ruang kota 20 tahun. Kalau jangka pendek per tahun. Sebetulnya ada satu lagi sih jangka menengah. Tapi dalam menut ini hanya disinggung jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penetapan kegiatan dan kelembagaan, yaitu organisasi yang terkait dengan hutan kota. Kemudian monitoring dan evaluasi terdiri dari kriteria standar, indikator, dan alat verifikasi. Lanjut. Kemudian pemeliharaan, optimalisasi ruang tubuh dan diversifikasi tanaman. Penyulaman sudah saya jelaskan, penjarangan, pemangkasan, pengayaan. Kalau yang pengayaan itu jadi diperbanyak gitu ya, jenis-jenis keanekaragaman hayati, pohon-pohonnya diperbanyak jenisnya. Kemudian peningkatan kualitas tempat tumbuh, ini sama aja. Jadi kondisinya itu membuat tanaman itu tumbuhnya lebih baik, karena kita tahu bahwa tumbuh di alam sama tumbuh di kota akan berbeda gitu. Si pohon itu kalau nggak dirawat. Kita lanjut. Jadi saya mohon maaf ini agak terlalu panjang menjelaskan tentang Permen HUT nomor 71 sebelum ke rencana detail. Memang antara perencanaan kota dan ahli kehutanan itu sudah memperhatikan peraturan kehutanan. Peraturan kehutanan juga sama sebaliknya, yang kehutanan juga tidak kurang memperhatikan kepada peraturan dari rencana tata ruang. Sebelumnya, Mas. Yang tadi perlindungan pohon sebelum ini. Nah, ini perlindungan pohon. Dilarang membakar hutan kota, merambah hutan kota, membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran, mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah. Jadi ini yang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Lanjut. Ini masih ya. Kemudian dalam pemanfaatannya, jadi hutan kota sebagai tempat pariwisata, penelitian, pembangunan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, jenis keanekaragaman hayati, kemudian budaya hasil hutan bukan kayu. Tapi kalau yang poin 5 budidaya hasil hutan bukan kayu, saya rasa ini masih kurang ya memanfaatkan hutan kota. Jadi budidaya hasil hutan bukan kayu itu sebagai tanaman hias. Kemudian kalau madu, saya rasa madu nggak bisa ya kalau di hutan kota. Kemudian tanaman obat-obatan seperti itu. Lanjut ke pemantauan. Jadi sudah poin-poin terakhir dalam Permen Kehutanan sebelum kita lanjut ke kaitannya dengan rencana detail. Jadi seperti dalam rencana tata ruang kan ada perencanaan, pemanfaatan, dan pemantauan. Ini juga sama dalam dalam hutan kota, perencanaan, pemanfaatan, dan pemantauan. Kita lanjut aja. Jadi intinya pemantauan itu kalau supaya hutan kota itu tumbuh dengan baik begitu. Kita lanjut. Kemudian pembinaan, ini jelas yang melakukan pembinaan. Kalau di sini ada Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah ini karena yang tadi saya sampaikan ada kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Ini mungkin salah satu yang menyebabkan kenapa kata hutan kota diganti dengan kata rimba kota, karena ada kewenangan. Kalau bicara tentang hutan, maka kewenangannya itu ada di kementerian begitu. Tapi kalau kata saya, kalau hutan kota itu tidak rancu juga kalau diganti dengan kata rimba kota. Tapi kalau untuk kewenangan tetap aja berada di kabupaten atau kota. Lanjut, Mas.
Kemudian pengawasan, tadi kalau saya sudah sampaikan juga ini pengawasan kalau menurut undang-undang yang pemerintahan itu kan pengawasan itu berada di pemerintah pusat begitu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kalau hutan kota berada di tingkat 2. Kemudian ini peran serta masyarakat. Bisa tadi yang saya sampaikan tentang penyediaan lahan, kemudian penyediaan dana, terutama kalau perusahaan ya bisa melalui dana CSR begitu. Kemudian bisa kerjasama menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota. Ini peran serta masyarakat. Kita lanjut aja. Nah, sekarang kita akan melihat ini inti penting dari yang akan saya sampaikan sebetulnya hutan kota dalam rencana detail tata ruang kota. Setelah kita memahami apa itu menurut peraturan tentang hutan kota berdasarkan PP peraturan pemerintah dan juga berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan. Jadi kita akan melihat sekarang keterkaitannya rencana detail tata ruang kota dengan hutan kota. Lanjut. Ya, ini tujuan rencana tata ruang kota, rencana penataan ruang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Nah, ini yang atau terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam di sini kan pohon. Keberadaan pohon di kawasan perkotaan. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang, pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kita ini sudah kita kita lanjut. Dasar hukum, jadi Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, sebetulnya ada satu lagi yang tahun 2010 ya, pelaksanaan dari Undang-Undang 26, satu lagi yaitu Permen ATR nomor 16 tahun 16 yang ada, nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten. Oke. Rencana detail tata ruang yang ini kalau anak planologi sudah paham betul, karena ini yang mengikuti juga ada dari teman-teman dari kehutanan. Saya bacakan aja ya. Rencana detail tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten kota. Ini dalam skala 1/5000. Kemudian peraturan zonasi kabupaten kota yang selanjutnya disingkat dengan PJ kabupaten dan kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok zona peraturan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang kota. Tata ruang, oke, kita lanjut. Jadi intinya kan kalau melihat dari Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengaturan itu terdiri dari 3 kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian. Seperti sama tadi yang Permenhub dalam kehutanan ada kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Lanjut, Mas. Ini jenjangnya, jadi kita lihat bahwa rencana detail tata ruang berada dalam skala 1/5000. Soalnya ini kan sebetulnya antara rencana tata ruang ini tidak bisa terpisahkan dari rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana tata ruang wilayah kota, dan rencana detail tata ruang kota yang skala 1/5000. Oke, lanjut. Intinya rencana tata ruang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Kemudian dalam pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Lanjut, Mas. Jadi saya akan menjelaskan, lanjut, Mas. Akan menjelaskan tentang kita intinya itu bukan di kawasan budidaya yang akan saya jelaskan, tapi berada di rencana zona lindung, di kawasan lindung. Jadi kita lihat zona lindung, kalau lihat dari posisinya RTH ini berada di zona lindung yang terdiri dari 7 zona lindung untuk ruang terbuka hijau. Pertama, hutan kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman. Jadi tapi kita akan membahasnya hanya 1 poin aja yang paling atas, yaitu tentang hutan kota.
Nah, sampai di sini ya, ini untuk zona RTH. Sedangkan kita tahu sendiri ya, kalau menurut Undang-Undang Penataan Ruang tahun 2006, tahun 2007, bahwa hutan kota, ruang terbuka hijau dibagi atas dua, privat dan publik. Nah, cuman kalau kita lihat pembagian dari RTH ini, kata yang privatnya itu nggak ada begitu. Yang 10%-nya itu nggak disebutkan. Apakah pengertian RTH dalam Undang-Undang nomor 16, dalam peraturan ATR nomor 16 tahun 2018 itu hanya ruang yang bersifat publik, tapi tidak menyebutkan kata RTH yang sifatnya privat begitu. Karena kalau kita kan lihat poin-poinnya hutan kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman tidak disebutkan di mana posisi RTH yang privat yang 10%. Kita lanjut. Ini intinya tadi lanjut Mas, bahwa hutan kota bagian dari ruang terbuka hijau. Ini ada berbagai macam ya pengertian, karena kita lihat hutan kota bagian dari zona lindung yang bagian daripada ruang terbuka hijau. Jadi pengertian ruang terbuka hijau ini ada bermacam-macam. Saya bacakan satu aja yang menurut Undang-Undang 26 tahun 2007 adalah area memanjang, jalur atau mengelompok yang penggunanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Oke, kita lanjut aja ya. Saya tidak menjelaskan tentang definisi ruang terbuka hijau. Nanti bisa dibaca aja. Nanti pada intinya mundur lagi, Mas. Pada intinya bisa dilihat begitu. Maju, Mas. Sorry. Tapi ini yang ada dua ruang terbuka hijau itu, yang satu yang aktif, yang satu yang bersifat pasif. Jadi kalau yang ruang terbuka hijau, ruang terbuka yang bersifat aktif, mempunyai unsur kegiatan yang ada di dalamnya seperti bermain, berolahraga, jalan-jalan ruang, dapat berpuasa, lapangan olahraga, tempat bermain, anak remaja, penghijauan, tepi sungai, tempat rekreasi. Kemudian yang ruang yang pasif, kalau pasif itu lebih pendekatannya itu ke ekologis, ke kondisi lingkungan. Jadi kalau ruang terbuka aktif, dia akan ke aktivitas, sedangkan yang pasif dia akan ke fungsi ekologis daripada ruang terbuka. Lanjut, Mas. Oke, saya akan menjelaskan tentang ini dulu ya, dalam rencana detail, karena hutan kota berada dalam kawasan lindung. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian kawasan lindung. Jadi kawasan lindung adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi ini agar fungsinya ekologis. Jadi utama untuk kawasan lindung itu lebih titik beratnya itu ke fungsi ekologisnya. Kalau dia dikategorikan sebagai kawasan lindung. Oke, lanjut Mas. Kawasan lindung kita lihat terdiri dari zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona lindung gambut, zona resapan air. Saya hanya mau menekankan di sini ya. Jadi kayak seperti zona lindung yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, itu bukan ruang terbuka hijau. Jadi walaupun kita lihat kawasan zona lindung kan terdiri dari macam-macam, tapi intinya satu hal, bahwa kawasan lindung itu bukan tidak semuanya merupakan bagian dari ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka hijau itu hanya satu poin aja, yaitu ruang yang RTH yang terdiri dari hutan kota, taman kecamatan, taman kelurahan, kemudian yang sampai terakhir yaitu tempat pemakaman. Jadi karena ini akan terkait seperti ini ya. Misalnya dalam suatu luasan kota, terutama bukan di kawasan yang kayak di daerah-daerah di Papua seperti itu ya kan, luasannya itu masih hijau begitu, masih hijau. Tapi kalau hijau tapi fungsinya bukan ruang terbuka hijau, yang ruang terbuka hijau itu berarti
pengertiannya kita mengacu kepada Permen ATR nomor 16 tahun 2018, maka itu tidak bisa dikategorikannya sebagai ruang terbuka hijau, tapi hanya sebagai zona kawasan lindung. Lanjut, Mas. Ini macam-macam dia, zona lindung, zona daerah pantai, sepadan sungai, sekitar danau, sekitar mata air. Kita lanjut aja, lewat aja. Intinya saya itu hanya akan menunjukkan bahwa kawasan-kawasan ini bukan termasuk daripada RTH. Yang masuk dalam RTH hanya ada satu poin aja, yaitu di poin 4. Zona RTH atau RTH itu hanya terdiri dari hutan kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, dan pemakaman. Jadi inilah yang disebut dengan, menurut Undang-Undang Tata Ruang yang luasannya 30%. Saya nggak tahu 30% atau 20%. Kata-kata privat di sini nggak disebutkan begitu ya. Karena kalau memang yang zona RTH yang dimaksud ini publik, maka ini jatuh di angka 20%. Karena kita di angka ini tidak menyebutkan angka 10-nya gitu. Saya nggak tahu angka 10-nya kemana. Kita lanjut. Kemudian ini masih zona konservasi. Ini hanya menunjukkan saya bahwa konservasi juga bukan merupakan ruang terbuka hijau. Intinya begitu. Oke, lanjut. Kemudian ini juga sama, zona kawasan lindung lainnya juga bukan merupakan ruang terbuka hijau. Jadi kalau menurut peraturan ruang terbuka hijau, kalau ruang terbuka hijau itu hanya yang tadi saya sampaikan, hanya hutan kota, taman, dan pemakaman. Oke, kita lanjut. Intinya itu ya, intinya dari tentang ruang terbuka hijau. Sekarang kita bagaimana penerapannya dalam rencana detail. Tadi kita sudah membahas rencana detail. Jadi kalau lihat dalam Undang-Undang Penataan Ruang tahun nomor 26 tahun 2007, jadi RTH itu kan 30%, kalau ini pasal 29 di 26 tahun 2007. Kemudian RTH privat 10%, kemudian RTH publiknya 20%. Itu berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Saya coba mengkombinasikan begitu antara Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 dengan Permen Kehutanan nomor 71 tahun 2009. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hitung-hitungan matematika aja ya, ini hitung-hitungan matematikanya. Jadi RTH privat 10%, taman 10%, ini taman dan pemakaman harusnya 10%, RTH hutan kota 10% begitu ya, kalau saya coba mengkaitkannya. Jadi kalau mengacu ke Permen Kehutanan nomor 71 itu, jadi kita dari luasan kota dalam perencanaan, dalam merencanakan rencana detail tata ruang kota, harus mengeluarkan angka, harus menyimpan angka 10% sebagai hutan kota, atau 0,25 per hektar sebagai kawasan hutan kota. Kalau kita mengacu kepada Permen Kehutanan. Ini luasan minimal. Tapi kalau kita mengacu ke Undang-Undang 26 tahun 2007, itu tidak disebutkan berapa luasannya. Hanya luasannya untuk RTH, yaitu seluas 30%. Terdiri dari RTH publik 20% dan privat 10%. Kemudian kalau RTH, dari Undang-Undang 26 tahun 2007, lari ke peraturan ATR nomor 16 tahun 2018, ruang terbuka hijau itu terdiri dari, tadi saya sampaikan, hutan kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, sampai dengan ke pemakaman. Itu pembagiannya, pembagian untuk ruang terbuka hijau, cuman tidak disebutkan berapa luasan masing-masing, tapi hanya disebutkan persen. Tapi dalam peraturan yang lainnya, yang Permen yang nomor 5 itu tentang RTH, di situ ada juga yang pendekatan luasannya dari jumlah penduduk. Tapi kalau mengikuti Permen Kehutanan nomor 71, maka luasan yang harus ada di dalam rencana detail tata ruang kota itu 10% atau 0,25 per hektar. Lanjut, Mas. Ini yang
ruang terbuka hijau, masuk zona lindung, yaitu hutan kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, sama pemakaman. Jadi ditekankan di sini untuk para perencana kota, juga untuk di bidang kehutanan, bahwa yang disebut dengan ruang terbuka hijau, ya, ruang terbuka hijau itu hanya hutan kota, taman, sama pemakaman. Jadi di luar itu bukan ruang terbuka hijau, ya, walaupun kita lihat bahwa memang itu posisinya ruang terbuka hijau. Tapi kalau lihat dari peraturan ATR-nya itu kan itu hanya masuk dari ke zona lindung, bukan ke ruang terbuka hijau. Kita lanjut. Jadi belum tentu kota yang sudah hijau betul, sudah kawasannya sudah hijau, tapi tidak ada RTH yang 30% itu bisa kadang-kadang kita menyebutkannya bahwa kota kami sudah hijau, RTH sudah terpenuhi 30%. Padahal belum tentu, karena RTH tidak sama dengan zona hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, zona konservasi, zona lindung lainnya. Jadi kalau kita mengacu kepada Peraturan ATR nomor 16 tahun 2018 tentang rencana detail tata ruang kota. Jadi ini saya hanya mau menekankan di sini ya. Kenapa? Jadi jangan menyamakan kalau dalam rencana detail tata ruang kota yang perencananya sudah hijau betul, tapi RTH-nya tidak ada hutan kota, tidak ada taman, masih suka menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau di kota kami angkanya lebih dari 30%. Lanjut. Intinya itu ya. Kemudian, nah ini hampir sama aja tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau hutan intinya kalau ada zona lindung tapi tidak ada RTH, maka RTH-nya 0, maka tidak bisa disebutkan bahwa RTH di kota kami itu masih di atas 30%. Intinya itu yang ingin saya sampaikan dalam rencana detail tata ruang kota dalam penentuan RTH. Sekarang bagaimana penerapannya? Lanjut, Mas. Nah, ini dalam merencanakan. Jadi ini dasar untuk merencanakan. Pertama itu biasanya itu ini kalau ini bukan berdasarkan peraturan, jadi analisa saya pribadi. Biasanya dalam menentukan luasan sebelumnya, Mas. RTH itu berdasarkan satu kebijakan pembangunan. Jadi kita bisa melihat kebijakan pembangunan yang berada di atasnya. Jadi yang tadi saya sampaikan, ini ada RTH 30%, 20% pabrik, 10% privat, atau 10% dari luasan lahan kalau melihat permen. Nah ini yang disebut melihat dari kebijakan pembangunan. Atau ada juga dalam kebijakan pusat yang menetapkan bahwa kawasan hutan kota untuk daerah tertentu harus sekian luasnya, itu berdasarkan kebijakan pembangunan. Kemudian kecenderungan perkembangan. Jadi ini bisa lihat dari kalau tata ruang kota kan, dalam merencanakan rencana detail tata ruang kota, kita melihat kecenderungan perkembangannya. Kecenderungan perkembangan biasanya dilihat dari yang poin ke bawahnya jumlah penduduk, proyeksi penduduk, atau kondisi daripada lingkungan kota. Jadi tadi saya sampaikan kalau dari Permenhub bahwa hutan kota itu bisa dari hutan kota yang ada di kawasan pemukiman, kawasan hutan kota yang berada di kawasan industri. Nah, ini akan terkait dengan kecenderungan perkembangan luasan hutan kota yang dibutuhkan. Jadi kita mengkaitkan sekarang antara rencana detail tata ruang kota dengan Permenhub tentang kehutanan. Ini memang jarang sekali, biasanya kita sebagai perencana hanya melihat dari Undang-Undang Penataan Ruang 26 tahun 2007, tidak melihat dari Permenhub kehutanan. Kemudian dari selanjutnya cara menentukan itu dari kebutuhan ruang dan permasalahan ruang. Tadi kalau permasalahan ruang larinya ke kondisi fisik, misalnya yang rawan erosi, kemudian rawan gempa, sehingga memang diperuntukannya kawasan-kawasan tersebut itu dihijaukan untuk kawasan ruang terbuka hijau, fungsinya sebagai hutan kota. Jadi ini pendekatannya. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara merencanakan hutan kota? Ya, jadi kita hitung-hitungan matematika kalau di sini ya. Jadi kalau
dalam hitungan matematika, kalau kita mengacu kepada peraturan kehutanan nomor 71 tentang Menhut tahun 2009 bahwa 10% dari luasan hutan dari luasan kota itu adalah untuk hutan kota atau 0,25 per hektar itu untuk luasan hutan kota. Tapi kadangkala ini catatannya, jadi kalau perencana kota dalam merencanakan kota, karena melihat keterbatasan lahan tadi dari kenapa dari awal sudah saya sampaikan kenapa perlu perencanaan tata ruang dari keterbatasan lahan, kadangkala yang disebut dengan hutan kota itu sifatnya terpinggirkan begitu. Jadi hutan kota itu biasanya lokasi-lokasi dalam menyusun rencana detail tata ruang kota itu lokasinya ada dipinggirkan dan jarang menyimpan hutan kota itu berada di lokasi-lokasi yang ada di pusat kota, di lokasi kawasan-kawasan ada yang sekitar pusat kota. Padahal kalau kita lihat fungsinya, yang fungsi ekologis itu yang tadi saya sampaikan untuk menyerap polusi, kemudian menurunkan suhu. Nah, kalau lihat Permenhub, jadi harus adanya keserasian antara perencanaan hutan kota dengan rencana kawasan terbangun, dengan rencana kawasan terbangun. Jadi usahakanlah dalam menyusun rencana detail tata ruang kota, keberadaan hutan kota harus ada juga di tengah-tengah kota, jangan ada di pinggiran kota. Tapi secara pastinya akan kita bahas di webinar ketiga yang kenapa suhu yang berada di pusat kota jauh lebih panas dibandingkan dengan suhu di pinggiran kota itu, karena salah satu penyebabnya itu adalah kurangnya hutan kota, kurangnya jumlah pohon yang berada di kota, di pusat kota. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau lihat dari Permen, jadi kalau kita menetapkan luasan hutan kota dalam rencana detail tata ruang kota itu 10%, yaitu kebijakan bisa kebutuhan ruang, kecenderungan perkembangannya, dari kondisi fisiknya, kita menetapkan 10%. Kalau dalam perencanaannya itu kan tergantung daerah masing-masing, kondisi fisik kawasannya, serta kebutuhan ruangnya. Jadi saya tidak, karena itu teknis sekali, itu tergantung dalam menentukan 10% tergantung daripada kondisi kawasan tersebut. Lanjut, Mas. Kemudian dari jumlah penduduk. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan dalam peraturan satu lagi yang tentang ruang terbuka hijau untuk dari jumlah penduduk. Nah, ini tetap minimal 4 meter persegi penduduk dalam bentuk luasan hutan kota. Ini kalau dalam Permen seperti itu. Ini biasanya kalau penduduk hutan kotanya itu berada di kawasan pemukiman. Kalau lihat peraturan Menteri Kehutanan nomor 71 atau yang berada di kawasan rekreasi, karena ini pendekatannya sudah ke pendekatan ke penduduk. Sebetulnya selain itu juga kalau dari segi ekologisnya untuk oksigen, keindahan seperti itu ya. Tapi intinya itu kalau pendekatannya penduduk ini akan ke tipe kawasan pemukiman dan ke tipe kawasan rekreasi. Lanjut, Mas. Kemudian yang ketiga, pendekatan dari tingkat pencemaran. Nah, jadi dalam merencanakan kawasan industri, misalkan dalam rencana detail tata ruang kota ada kawasan industri, kemudian ada jalan utama, kemudian ini. Jadi di sekitar kawasan industri juga ini ada hutan kota yang bertipe kawasan industri. Intinya yang di kawasan industri itu sifatnya ke pendekatan ekologis. Jadi untuk menyerap polusi udara juga, kemudian untuk akarnya itu membersihkan tanah. Seperti ada tanaman tertentu yang bisa menyerap racun di dalam tanah begitu ya, racun di dalam tanah. Tapi rata-rata sih larinya bukan ke pohon tapi ke tumbuh-tumbuhan gitu. Seperti bunga matahari seperti itu akarnya menyerap racun di dalam tanah. Kemudian kalau yang sifatnya
pencemarannya oleh polusi kendaraan, ya itu sifatnya yang dalam bentuk jalur. Kemudian juga biasanya itu kalau dalam bentuk industri itu yang berbentuk mengelompok begitu, mengelompok sekitar kawasan-kawasan yang kira-kira mencemari, ada pencemaran. Jadi itu kalau pendekatannya dari tingkat pencemaran. Jadi nanti dalam merencanakan rencana detail tata ruang kota yang kawasan kawasan industri itu harap ada kawasan peruntukan untuk kawasan untuk hutan kota, tapi dilihat dari jenis industrinya ya. Kalau jenis industrinya itu dalam perencanaan itu menimbulkan polusi udara atau polusi tanah, maka ditanam dibuat ada hutan kota. Kemudian kalau yang untuk kendaraan dalam bentuk jalur, dan itu biasanya sifatnya mengelompok. Lanjut, Mas. Kemudian yang kalau tipe fisik kota yang tadi saya sampaikan, kalau kawasan-kawasan yang rawan longsor, rawan daerah untuk resapan air, kemudian rawan gempa. Nah, ini pendekatan-pendekatannya. Jadi kita melakukan pendekatannya dari Permen Kehutanan. Jadi tipe kawasan pelestarian pelestarian nutfah, tipe perlindungan, tipe kawasan pengamanan. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh para perencanaan kota dalam menentukan kawasan untuk pembangunan hutan kota yang daerah-daerah yang dilihat dari kondisi fisik kotanya. Jadi kalau kondisi fisik kotanya, jadi kita akan melihat 3 ini dari untuk pelestarian pelestarian nutfah, ini untuk keanekaragaman hayati begitu. Kemudian perlindungan, tipe perlindungan, nah ini terutama perlindungan yang rawan longsor, rawan gempa, kemudian abrasi pantai. Nah ini yang dilakukan dengan tipe hutan kotanya itu, sifatnya itu untuk perlindungan. Karena kalau dalam rencana detail tata ruang kota kan kita menetapkannya hanya itu aja, hutan kota, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Emang suka dipertimbangkan sih, tapi intinya kalau kita mengacu kepada Permen Kehutanan ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Jadi untuk pelestarian keanekaragaman hayati, kemudian perlindungan ini mencegah dari bahaya erosi, longsor, daerah pantai, daerah resapan air. Kemudian untuk tipe kawasan pengamanan untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan juga. Oke, kita lanjut. Itu kita melihat dari kondisi fisik. Dan ini yang slide terakhir. Jadi saya akan mengakhiri pembahasan rencana detail tata ruang kota ini dengan sebuah gambar ini ya, tentang urban heat island. Jadi ini yang akan dibahas di webinar ketiga. Jadi yang harap diperhatikan dalam penyusunan rencana detail tata ruang kota itu, yaitu keberadaan hutan kota. Karena keberadaan hutan kota itu jangan sampai posisinya berada di pinggir, gitu ya, terpinggirkan. Kalau terpinggirkan, keberadaan pohon yang berada di kawasan hutan kota, pohon yang berada di kota itu berkurang, ini akan menyebabkan suhu udara yang berada di pusat kota akan jauh lebih hangat di bagian dibandingkan dengan ada yang berada di pinggir. Jadi kalau kita lihat, kalau di pusat kota isinya hanya jalan, beton, atap bangunan begitu. Itu kalau kena sinar matahari, jadi penyerapan itu akan memantul lagi ke atas. Ini yang menyebabkan suhu udara yang berada di kawasan pusat kota itu akan jauh lebih panas. Tapi ini secara rincinya akan kita bahas nanti di webinar ketiga. Hanya menekankan di sini. Jadi dalam rencana detail tata ruang kota, penyusunan rencana detail tata ruang kota, kalau bisa jangan mengabaikan atau meminggirkan hutan kota. Jadi syarat terpenuhi misalnya 30% untuk ruang terbuka hijau, tapi posisinya di pinggir. Ini akan tetap aja menyebabkan bahwa suhu udara yang ada di kawasan pusat kota itu akan panas gitu.
akan lebih hangat dibandingkan dengan yang berada di pinggir hutan, yang di pinggir kota. Intinya seperti itu ya. Jadi dalam penyusunan rencana detail, mungkin ini slide terakhir, dalam penyusunan rencana detail tata ruang kota itu juga kita harus mengacu kepada Permenhub Kehutanan, memperhatikan peraturan-peraturan kehutanan, tidak hanya mempertimbangkan kalau kita hanya mempertimbangkan dalam rencana detail tata ruang kota, peraturan dalam tata ruang, kita kan hanya akan melihat Undang-Undang 26 tahun 2007. Itu pun hanya dilihat bahwa RTH itu harus 30%. Nanti kita lari kepada peraturan ATR nomor 16 tahun 2018. Itu juga kita akan melihat bahwa hutan kota merupakan bagian ruang terbuka hijau dan berada di zona lindung. Kan kalau dalam rencana detail tata ruang, kalau pemampatan ruang terdiri dari 2 kawasan lindung, kawasan zona lindung, zona budidaya. Zona lindung nanti terdiri dari perlindungan tadi yang saya sampaikan, ada beberapa poin, salah satunya ruang terbuka hijau, kemudian salah satunya juga dari ruang terbuka hijau itu adalah hutan kota. Tadi saya sampaikan kalau berdasarkan Permen, nanti dalam rencana detail tata ruang kota, kalau ikut Permen itu 10%, jadi kawasannya 10%, 0,25, kemudian tipe-tipenya ada tipe permukiman, tipe industri, pariwisata, seperti itu ya, peruntukan hutan kota juga harus diperhatikan juga sebagai fungsi ekologis. Jadi kalau lihat ke Permenhub, dia pendekatannya kepada ekologis. Kemudian dalam penempatan RTH itu jangan sampai terpinggirkan begitu. Kalau terpinggirkan nanti tetap aja suhu udara yang berada di kawasan pusat kota akan jauh lebih hangat, kemudian pencemaran akan lebih tinggi, kemudian juga akan menyebabkan bahaya banjir karena resapan air sangat kurang. Ini intinya dari yang ingin saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator.